Itu sisinya tuh ngedengerinnya mungkin lama, makin lama mungkin kupingnya tuh udah gimana ya kata. Terus dia nanya, ini sebenarnya kamu siapa, kamu sebenarnya kok datang-datang masalah harta, masalah harta, masalah harta, mau maksudnya apa? Kamu kok gak ada tata keramanya, salam kayak apa, kenapa kamu langsung ngomong begitu? Itu orang yang tinggi, yang hitam itu, yang jubah hitam itu senyum, senyum. Udah senyum begitu dia langsung baru salam. Udahnya salam begitu, oh iya sinyo, oh iya manusia. Salah aku, saya lupa. Biasanya ya manusia yang ada di tempat-tempat beginian itu semuanya rata-rata cari harta, cari harta. Nah, makanya saya datang ke sini ngomong begitu tuh mungkin kamu cari harta juga. Itu sisinya tuh senyum, saya nggak cari harta. Kata orang itu tuh, sebenarnya kamu nyari apa? Nggak tahu cari apa. Pikir aja sendiri. Itu rada agak-agak emosi gitu ya. Agak emosi, sisinya udah agak pikiran betul. Saya nggak cari harta. Jadi kamu cari apa? Saya di sini mau numpang tidur. Mau numpang tidur, saya seharian udah jalan, capek. Oh begitu kata itu dalam impian itu. Udah sekarang gini aja manusia, ayo jalan-jalan aja yuk. Dibilangin saya mau istirahat, mau tidur, kenapa ngajak jalan-jalan? Udah jalan-jalan aja gampang, tidur sih, ayo gampang jalan. Itu sisinya tuh mikir lagi, berpikir. Tadinya mau tidur tuh berpikir, iya ya daripada tidur mendingan jalan-jalan aja, pengen tahu nih orang mau bawa kemana nih. Itu dalam impiannya sisinya tuh langsung berdiri, langsung bangun, ayo sisinya. Itu sisinya tuh sama orang jubah hitam itu jalan gitu ya. Di situ kelihatan tuh ada jalan ya. Kalau dulu kan nggak ada istilahnya tuh aspal, nggak ada ya, nggak ada keramik, nggak ada coran gitu ya, jalan setapak gitu ya. Jalan tuh sisinya sama jubah hitam itu jalan. Dalam perjalanan di situ kelihatan ada kampung. Di situ tuh ada kampung langsung. Nah, itu si jubah hitam tuh diam aja, nggak mau ngomong, nggak mau jalan-jalan gimana atau gimana, enggak. Cuma sisinya ngomong, kalau ini namanya kampung apa, kok orangnya begitu, kok bibirnya pada sobek, itu emang kampung apaan di sini? Itu yang jubah hitam senyum. Mas kamu nggak tahu? Nggak tahu. Toh kenapa bibirnya pada sobek semua? Ini orang tuh anak kecil, orang dewasa, ini semua. Biarpun cantik, ganteng, gagah, kok kenapa bibirnya pada sobek? Itu si jubah hitam tuh senyum. Sinyo, emang penduduk di sini tuh semuanya juga sobek bibirnya. Rata-rata di sini semua yang ada di kampung ini itu semua bibirnya sobek. Emang ini bangsa apa? Udah nggak usah tahu kamu, nggak usah tahu. Yang penting kamu udah tahu itu semua yang kampung di sini tuh bibirnya sobek. Udah gitu aja. Bibir sobek itu ya istilahnya tuh sumbing. Ini maaf cerita ini ya saya. Kalau saya ceritain masalah nama yang sebenarnya itu saya takut, mohon maaf. Mohon maaf saya nggak disebutin bangsa makhluk apanya, maaf ya. Yang penting itu makhluk aja gitu aja ya. Masalahnya saya nggak cerita yang sebenarnya, takut, maaf. Takut ada yang sumbing, takut kesinggung, maaf ya. Makanya saya nggak diceritain apa bahasa apa atau bahasa apa, saya nggak diceritain. Yang penting itu makhluk Allah gitu aja ya.
Udah dikasih tahu sama si jubah hitam teh, jubah hitam itu, oh begitu. Ya udah kalau begitu sih nggak apa-apa. Langsung jalan lagi, jalan. Pas dari kejauhan tuh lihat kedengaran suara air terjun, kedengaran di situ tuh kedengaran suara air terjun. Tapi si Sinyo itu sama si jubah hitam tuh nggak ngasih gelar eyang atau mbah atau apa, nggak nanya lagi, nggak cuma nama, nggak cuma hahe aja. Jadi dikarenakan si Sinyo itu dengan logika tadinya waktu datang nggak salam, udah ditegur baru salam gitu. Jadi seolah-olah si Sinyo itu sama orang yang jubah hitam itu seolah-olah kurang begitu senang, kurang begitu hormat begitu. Jadi nggak ngasih gelar eyang atau mbah atau bapak atau aki atau apa, enggak. Jalan tuh Sinyo, kata si jubah hitam tuh, udah nyampe ke situ, dari kedengaran dari situ tuh ada air terjun, ada air terjun. Terus si jubah hitam tuh ngajak, ayo Sinyo kita ke sana. Mau ngapain? Udah kamu kan belum mandi. Udah mandi. Udah kita ke sana aja yuk. Udah jalan, udah deket. Terus si jubah hitam itu nanya, Sinyo kenapa kamu nggak manggil saya tuh gimana atau gimana sama yang lebih tua gimana atau gimana? Itu si Sinyo tuh nyaut, kenapa kamu datang nggak salam? Kenapa itu? Ya maaf Sinyo, maaf ya maaf, bener-bener maaf. Jadi prinsip saya tuh begitu, kata si orang yang berjodoh. Prinsipnya setiap datang orang yang ke hutan itu biasanya mencari kekayaan, tapi ya kamu nyatanya enggak. Dan sekarang sih kamu tolong maafin saya. Bener emang saya salah, kata si jubah hitam tuh, emang saya salah, tolong minta maaf. Sisinya itu mulai ngucap, insya Allah saya maafin. Udah sekarang tuh sisinya nanya lagi, kalau kamu sebenarnya siapa? Itu si jubah hitam senyum lagi. Kamu udah lama perjalanan, udah berjam-jam, kenapa baru sekarang nanyain? Ya itulah, kamu udah bikin kesalahan. Ya udah gitu. Udah gitu tuh si orang jubah hitam tuh nanya, Sinyo, kalau bener kamu pengen tahu nama Aki itu ketelahnya kesohornya nama Aki itu apa? Kibuyut Nunggal yang kamu lihat tadi kampung itu kampung Aki. Oh jadi Aki kampungnya situ, tapi kok Aki bibirnya nggak sobek, sebenarnya sobek. Pas bisa digeser gitu sama si Aki, tangannya begitu bener sobek. Jadi ketutup sama kumisnya itu. Oh begitu Ki. Jadi sekarang sih udah masuk ngasih gelar Aki sama si jubah hitam itu. Oh gitu Ki. Kenapa Aki mau ngajak jalan-jalan ke sini, mau apa? Ya udah sekarang jadi kamu Sinyo, udah kami mandi dulu ya. Udah mandi, kamu jangan banyak omong. Itu di dalam impiannya si Sinyo. Di dalam impiannya. Enggak dingin, enggak, coba mandi. Itu si Aki itu dia tuh langsung dia tuh abdas wudhu sih. Sisinya ikut-ikutan wudhu itu di dalam impiannya tuh wudhu. Sisinya tuh wudhu, ikut wudhu. Udah beres wudhu tuh si Aki itu ngomong, udah Sinyo sekarang kamu sok silakan sholat sunnah dulu. Sisinya kalau disuruh sholat tuh nggak pikir panjang, langsung sholat sunnah. Udah sholat sunnah, si Aki itu mendekat lagi, udah beres sholat sunnah begitulah. Nah sekarang gini Sinyo ya, kamu kira-kira mau diajar sama Aki, ajar apa Aki? Ya udah, itu si Aki itu langsung di situ silat, tek tek tek
silat si Aki itu sisinya tuh ngeliatin aja ngeliatin perhatiin si Aki itu udah beres beberapa jurus terus si Aki nanya, udah Sinyo kamu coba bisa enggak? Ya mana bisa Ki, belajar aja belum pernah, udah kamu begitu. Udah berdiri yang namanya Sinyo emang tadinya juga udah punya dasar bisa silat gitu, tapi belum sempurna, belum. Udah gitu si Aki itu langsung badannya sisinya itu bahunya itu dipegang sama si Aki itu dipegang bahunya tuh gitu. Ada yang berasa itu badannya sisinya tuh kesemutan, badannya tuh kesemutan. Makin lama semua tubuhnya sisinya itu kesemutan di dalam impian itu kesemutan. Udah tangannya dilepas di bahunya sisinya itu, nah terus si Aki itu ngomong, udah sekarang Sinyo coba kamu itu yang namanya sisinya itu bisa jurus bisa. Kita nggak cerita masalah jurus apa nggak bisa, nggak usah ya, masalahnya nggak penting gitu ya, nggak usah. Itu sisinya bisa jurus. Udah tadinya udah ada dasarnya, terus ada yang ngasih, berarti itu yang namanya jurus. Udah bener bagus itu si jurusnya tuh, udah bener-bener menguasai. Udah Sinyo kamu udah bagus, itu udah jurus-jurusnya udah bagus. Nah sekarang kamu Sinyo udah beres, udah apa, udah kamu minum dulu tuh di air tuh. Sisinya itu langsung minum di situ tuh, minum gitu, di air terjun itu minum, cuci muka gitu ya. Udah gitu langsung, ya udah Sinyo sekarang ayo kita pulang. Ya Ki pulang, itu si Aki itu pulang ke tempat tadi sisinya tidur. Udah Sinyo kamu kalau mau istirahat ya di sini. Aki mau berangkat lagi ya. Ya Ki terima kasih atas segala-galanya yang Aki amanahin, Aki titipin sama saya, kata sisinya. Insya Allah kamu, kata si Aki, insya Allah jangan salah jalan kamu. Pergunakanlah kalau kamu bisa, kalau kamu mampu, pergunakanlah ilmu padi ya, gunakanlah ilmu padi, mudah-mudahan bermanfaat. Udah aku mau jalan lagi ya, mau berangkat ini, Aki malah dengan kamu itu udah kelamaan ya Ki, terima kasih. Itu si Aki tuh langsung, tuh sisinya tuh langsung udah gitu berangkat lagi, yang jubah hitam itu si Aki. Itu sisinya tuh langsung ngerok. Udah mungkin udah semakin lama semakin dingin, sisinya kan gerak, mungkin pinggangnya panas gitulah, gerak gitu. Langsung sadar, duduk bang. Alhamdulillah ya Allah, saya udah menikmati istirahat saya udah berapa jam, mungkin tahu berapa jam. Alhamdulillah ya Allah. Tapi saya kok perasaan tuh tadi saya ngimpi, kata sisinya itu dalam hatinya tuh, ngimpi. Kok ngimpinya begitu, ketemu sama makhluk begini begitu, kok sampai latihan begini ada gitu. Itu sisinya tuh di situ nggak bisa tidur lagi, langsung wirid di atas pohon tuh. Itu yang yang namanya binatang malam itu di bawah banyak binatang malam. Pas sisinya ngelihat ke bawah, nggak taunya di bawah tuh ada babi, segerombolan babi di bawah. Itu di situ babi, banyak gerombolan babi di situ. Itu sisinya tuh dari, ya namanya malam gitu, cuma kelihatan bentuk hitamnya aja, nggak tahu babinya, tahu babi betina atau babi jantan atau ini kurang tahu, atau besar kecilnya kurang tahu, hanya sekedar bayangan gitu hitam di bawah. Banyak binatang babi itu di situ banyak. Malah kedengaran suaranya tuh, Pak, kedengaran. Sinyo tuh ngomong, wah di bawah banyak babi juga ya, kapan datangnya, apa saat tidurnya terlalu nyenyak atau gimana, pas aku bawa gitu tuh.
Dari bawah tuh ada satu yang makhluk babi berubah wujud jadi laki-laki bermahkota. Itu si laki-laki itu langsung melayang ke atas, terbang. Di depannya sisinya itu duduk. Manusia, kamu mau enggak? Mau apa? Kamu mau dikasih kenang-kenangan, mau enggak? Apa? Ya ini, ya nggak masalah kalau mau ngasih, tapi buat apa? Kalau kira-kira bermanfaat, kata sesinya, itu saya mau. Tapi kalau buat merugikan diri saya sama saya nggak mau. Udah, kamu mau nggak? Itu barangnya tuh dikasih tahu, Itu sisinya tuh ngeliatin di telapak tangan orang itu tuh ada benda. Gak saya ceritain bentuknya ya, gak saya ceritain. Ada bentuk benda. Udah, kalau kamu mau nih sama si orang itu dikasih tahu begini. Itu sisinya tuh emang nggak ada pengalaman, belum tahu itu barang apa tuh nggak tahu. Tapi dikasih tahu sama yang ngasih, ini barang ini kegunaannya begini. Emang sengaja saya nggak ceritain ya. Itu sisinya tuh pas udah nerima barang itu tuh, si barang itu di telapak tangan sisinya tuh menghilang. Kok ini menghilang udah di tangan saya? Ya emang begitu. Terus si orang itu yang jelmaan dari babi itu ngucap, manusia, kalau kamu barang ini masih ada di badan kamu ada kelainan. Bukan kamu berubah jadi babi, bukan, atau gimana, bukan, ada kelainan. Kelainannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Itu sisinya tuh merenung apa yang akan terjadi. Ya udah, sekarang manusia begini aja ya, ini udah lama, saya mau pulang lagi. Ini waktunya pulang. Ya terima kasih, kata sisinya itu jelmaan dari babi. Ya udah, kamu terserah, kamu mau pakai apa, terserah. Ini niat kamu, tiket kamu bagaimana, kamu terserah. Yang penting, kata si orang itu, yang penting saya udah ngasih sama kamu. Ya terima kasih. Udah itu sih yang tadi itu turun lagi, melayang, turun udah nyampe ke bawah, berubah wujud lagi jadi babi. Udah begitu, udah bubar, hilangnya tahu kemana, nggak tahu. Itu di situ sisinya tuh di atas pohon tuh duduk merenung. Itu yang dikasih tuh apa, barang apa itu ya, kok aneh tuh makhluk tuh. Tapi yang kelihatan tuh tadi berwujudnya wujud babi, tapi bisa terbang sampai ke sini jadi laki-laki bermahkota. Udah nggak mau pikir panjang lagi, langsung nyender lagi sisinya tuh, tidur lagi, tidur. Udah tidur gitu tuh, udah ketemu sama si orang itu yang jelmaan dari babi itu. Tidur nyenyak, tidur sejam 2 jam, semakin lama semakin malam, semakin dingin di situ cuacanya, di hutannya, di gunung ya, tahu sendiri ya, kenapa makin dingin. Tapi setelah punya bara yang dikasih sama jelmaan dari babi itu, nggak ada yang namanya dingin tuh di dalam dirinya tuh, nggak ada. Enak aja, nyantai, malah lonjor kakinya ke biasa tuh, waktu tadi jadi ngerokok kakinya. Begitu enak tidur. Kita pendek cerita, waktu tidur gak ada cerita lagi, langsung. Itu bisa bangun tuh dikarenakan ada matahari menyengat ke wajahnya, silau. Udah bangun, alhamdulillah ya Allah, udah siang ya Allah, alhamdulillah saya dikasih selamat, kasih rezeki, alhamdulillah. Kebesarannya kamu ya Allah, kebesarannya, Rahman Rahimnya engkau ya Allah, alhamdulillah saya udah masih dipercaya, masih hidup.
Mudah-mudahan ya Allah hidup saya ini bermanfaat buat sesama manusia, berguna buat nusa dan bangsa ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu sisinya langsung melepas ikatannya, langsung turun tuh nyari. Di situ ada saluran cuci muka, minum pagi-pagi yang namanya di gunung, itu di gunung air gunung itu jernihnya, minum seger, benar-benar seger. Sampai beberapa regotan gitu ya, nikmat. Udah minum itu langsung jalan lagi. Sampai lupa nggak sholat subuh ya. Makin lama semakin ke atas, semakin lama semakin ke atas, semakin ke atas. Itu namanya gunung. Di gunung itu ada batu. Kalau kata orang Sunda itu batu lempar gitu ya. Ada batu lempar. Terus isinya tuh duduk di situ. Ya Allah, saya udah di gunung gini, mau apa arah saya mau kemana ya Allah, saya tujuannya sekarang saya pengen pulang, saya pengen tuh ketemu sama keluarga ya Allah. Tolong ya Allah, saya kasih jalan, arahin ke rumah saya ya Allah, ada di mananya. Ingat sama keluarganya, ingat. Langsung sisinya itu ya. Duduk di situ, duduk. Lagi duduk begitu ada ibu-ibu yang lewat. Ibu-ibu emang tadinya terperanjat, ibu-ibu itu ada anak bule di situ, kaget. Tadinya mau balik lagi. Terus isinya manggil, "Bi, jangan takut, Bi, saya manusia, saya sama seperti Ibu begini. Udah mau kemana Ibu, silahkan aja lewat." Itu si orang ibu itu nggak taunya banyak. Mungkin mau cari rumput atau mau cari kayu, kurang. Langsung mendekat. Lah itu orang banyak, sambil memperhatikan sisinya lagi duduk di batu lempar itu. Terus ya terakhir tuh ada laki-laki, ya tua juga lah, tua. Si laki-laki itu mendekat. "Sinyo, kamu di sini lagi apa?" Nggak tahu, bahasa tuh pengen pulang saya tuh. Tapi nggak tahu arahnya kemana saya nggak tahu. "Emang kamu tinggalnya di mana? Kamu orang mana?" "Ya orang sana." "Ya kalau ke sana, kalau nggak salah arahnya tuh ke sebelah sana, kalau nggak salah." "Oh begitu ya, terima kasih Mang, saya udah kasih arahan, saya mau ke sudah." "Emang kamu lagi apa di sini?" "Enggak Mang, saya juga nggak tahu Mang, satu nggak tahu lah, begitulah saya nggak tahu." Si Mang itu nanya, "Itu kamu rambutnya udah panjang begitu, bewoknya udah penuh begitu, emang nggak gatal?" "Ya enggak Mang, kan sering dicuci." "Tapi kenapa kamu badannya bau pete?" "Ya Mang, kalau mandi digosok pakai pete, keramas pakai pete." Jadi si Mang itu senyum. "Kamu yang ngasih tahu siapa?" "Enggak Mang, nggak ada yang ngasih tahu, hanya pikiran aja begitu, ya pantasnya gitu juga, pantas-pantas kayak begini." Itu sinyo, yang namanya pucuk pete banyak kegunaannya, banyak manfaatnya. Kesatu nggak ada nyamuk, keduanya lintah juga nggak mau, itu ketiganya insya Allah nggak bakalan sakit gigi. Insya Allah kamu nggak bakalan sakit gigi, nggak bakalan. "Oh begitu, iya insya Allah." Itu sisinya tuh di situ senyum, percaya nggak percaya, percayanya. Jadi nyamuk tuh nyambung ke lintah pacet itu nggak pada nempel enggak. Tapi yang kurang percayanya itu nggak bakalan sakit gigi, kurang percayanya tuh. Tuh kata orang itu gitu. "Sinyok kan kamu nggak pernah sikat, nggak pernah gosok gigi ya?" "Pernah mah, pakai daun ini juga." "Oh itu bagus ya. Udah gini aja nih Sinyok, ada makanan, mungkin kamu belum dapat makanan atau gimana nih, Mang bawa bakar rebus singkong, mau nggak?" "Oh ya Mang, terima kasih Mang." Itu si Mang tuh ngasih makan di situ, kan ke rebus singkong, mungkin ada tiga irisan sih ya, irisan besar gitu ya.
nggak kayak di tukang goreng kecil-kecil ya, tukang gorengan ini besar ya. Ya mungkin yang satu gini bagi dua mungkin ya. Nggak kayak di tukang gorengan segede-gede ini 1.000 mahal amat. Isinya tuh makan 2 aja udah kenyang. Alhamdulillah Mang, terima kasih ini buat mudah-mudahan buat Mang jadi berkah, jadi amal. Ya Sinyo terima kasih insya Allah. Ya udah ya Sinyo ya, Mang mau ini mau nyari kayu udah siap. Ya Mang terima kasih, hati-hati Mang ya. Paling Mang saya bisa mendoakan Mang panjang umur, sehat, gampang rezekinya. Insya Allah Sinyo terima kasih. Itu sisi orang itu udah pada jauh itu dia merenung, sisinya tuh pengen pulang tuh. Sisinya tuh langsung berdiri, dia ikutin arah yang ditunjukin sama orang itu, ya, arah yang ikut terus jalan. Dari situ tuh langsung turun gunung, jalan di situ tuh jalan sampai ngelewatin kali, sawah, kampung, udah nggak nyampe-nyampe tahu tuh. Dalam pikiran sisinya, kok nggak nyampe-nyampe, apakah kampung saya ini masih jauh atau gimana, kok nggak nyampe-nyampe. Perjalanan sisinya bener di situ, tujuannya pengen pulang, udah kangen sama keluarganya. Gak ada siang, gak ada malam, gak ada hujan, gak ada panas, itu selalu dilewatin jalan pengen pulang, ingat sama keluarganya. Kita pikir aja ya, dulu waktu keluar dari rumah tuh badannya kecil badannya. Di perjalanan itu sisinya tuh udah sampai halaman rumah tangga, rambutnya tuh panjang, bagus malah bergelombang, mungkin dikarenakan pengaruh daun petai itu mungkin ya, mungkin. Jalan siang malam gak ada hujan, gak ada panas, jalan pengen pulang. Udah perjalanan beberapa